Jadi ceritakan sama anak-anak kita, memang nabi-nabi yang lain mukjizatnya ini, tapi satu-satunya mukjizat yang masih terwariskan ya Al-Quran. Apa hebatnya? Gara-gara Quran nanti kita bisa masuk duluan surga daripada umat yang lain. Coba, itu kemuliaan yang kalau mereka mau tukaran, mereka mau, Pak. Wahai umat Muhammad, umat Al-Quran, aku ajalah jadi engkau jadi umat yang nabinya bisa belah laut. Mau mereka, kenapa? Yang penting aku masuk surga dulu. Mereka mau. Cuma kadang kita tidak paham kedudukannya. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya anak, kok mukjizat Nabi Muhammad cuma buku? Bukan buku, sebenarnya Quran kan bukan manuskrip. Quran itu kan bacaan sebenarnya. Tapi di belakang bacaan ini ada kemuliaan-kemuliaan yang membuat umat Nabi Muhammad berhak masuk surga duluan. Kan urutannya begini, Pak. Rasulullah yang membuka pintu surga. Setelah Rasulullah masuk surga, nabi-nabi Rasul yang lain masuk mengikuti Nabi. Setelah itu umat dari zaman Nabi Adam ngantri mau masuk, mereka nggak boleh. Kenapa? Umat Muhammad dulu yang masuk. Kenapa? Karena dia umat dari Nabi yang termulia, karena mereka diberikan kitab suci yang paling mulia, yang paling paripurna, yaitu Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian, kita langsung lanjutkan tanpa memperpanjang muqaddimah, lanjutan dari tafsir surah Al-Maidah. Hari ini dari ayat 109 dan 110 lah, dua ayat ini cukup panjang, kita baca. Silakan dibuka Al-Maidah 109, 109 dan 110. Cek ya, cek sound. Sudah? Baik, kita baca ya. Masih ada nggak nih suaranya nih? Udah mau habis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub.
إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمة والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين Itu tadi waktu beriul akmaha ya, bukan akmata ya, akmaha. Ha. Baik, itu dulu lah ya. Ini ayat tentang mukjizat Nabi Isa. Ya. Perhatikan di ayat 106, yauma, ingatlah hari yajma'ullah, yajma'u mengumpulkan, Allah mengumpulkan ar-rusula. Rusul itu jamak dari rasul. Kalau rusul berarti banyak jamak ini ya. Fayaqul ya. Kemudian ia berkata, madza, maksudnya berkata kepada rasul-rasul itu ya, madza ya, apa ujibetum ya, jawaban kamu, maksudnya jawaban kamu ya terhadap seruan, jadi disuruh dakwah kepada kaumnya. Qalu, mereka para rasul menjawab, la, tidak ada ilma lana, ilmu bagi kami tidak berilmu tentang itu. Innaka, sesungguhnya engkaulah alam ya,
Maha mengetahui al-ghuyub. Ghuyub dari kata ghaib, ya, segala yang ghaib. Ya, ini jadi nanti kata Imam Ibnu Katsir, hadza ikhbarun, ini adalah kabar amma yukhatibullahu bihil mursalin yaumal qiyamah, bahwasanya nanti para nabi itu diajak oleh Allah untuk berbicara, mempertanggungjawabkan tugas. Amma, tentang apa yang ujibu bihi min umamihim, ya, bagaimana seruan kalian dan apa jawaban dari kaum kalian, alladzina arsalahum ilaihim, yang telah diutus para rasul itu kepada mereka, termasuk Nabi Muhammad, Nabi kita. Nanti ditanya sama Allah, ya, kau sudah serukan apa sama mereka? Dan kita juga ditanya, Nabi kalian bilang apa? Ya, itu semua nanti ada kesaksian. Inilah ayat tentang kesaksian. Yauma yajma'ullahu rusul, hari di mana para rasul nanti dikumpulkan, disidang lah. Tunaikan enggak? Mata uji betum. Terus apa seruan kamu tuh, jawaban mereka apa? Jadi kalau ada di antara kita sudah diserukan oleh Rasulullah tidak mengindahkan, nanti dituntut. Nah, ya, begitu juga dengan Rasul. Tapi semua Rasul sudah menunaikan tugasnya, ya. Jadi nanti setiap Rasul itu akan ada yang namanya pertanggungjawaban, ya, tentang apa yang ditugaskan dan apa respon kita. Ya, umpamanya contoh, ya Rasulullah, apa yang dijawab orang Tanjung Pinang terhadap seruan agama? Oh, mereka menjalankan Al-Quran yang kau turunkan, mereka mengamalkan sunnahku yang telah kuajarkan, maka selamat kita. Tapi kalau kita tak mengindahkan, berat pertanggungjawabannya. Begitu juga para Rasul, kalau tidak menjalankan perintah, bisa berat mempertanggungjawabkan. Dan Bapak Ibu jangan sangka semua Rasul itu dengan langsung gampang saja berdakwah tugas. Enggak, berat. Nabi Musa disuruh pergi ke Fir'aun, berat gak? Berat. Sampai beliau itu betul-betul tidak mau spekulatif. Kalau saya dakwah sama Fir'aun yang orang besar nih, ngomongnya harus jelas, dakwahnya harus hujjah, argumentatif. Nabi Musa punya kekurangan apa? Lidahnya tidak, iya, kalau dibilang cadel ya kita ya. Kalau kita orang bilang Melayu apa? Pelat. Sebenarnya nggak pelat sangat, cuma waktu kecil kan pernah diuji Fir'aun, dikasih api dengan air, pilih yang mana? Beliau kalau anak bayi ini tahu ini api, berarti ini harus dibunuh nih, gitu kan. Tapi akhirnya, ya, antara api dan satu lagi saya lupa ya, tapi akhirnya beliau memilih api sehingga merusak struktur lidahnya. Akhirnya ketika berdakwah kepada Fir'aun, ada saudaranya Harun, ya, fa innahu huwa afsah minni lisanan, kata Musa, dia lebih fasih dari saya. Jadi sebegitu Pak, dakwah itu harus betul-betul perhitungan dengan matang, ya. Nah itu ditanya semuanya dengan segala keterbatasannya. Nah kemudian ayat 110 kita perhatikan, ini tentang spesifik mukjizat Nabi Isa, ya. Idz qala Allah, ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, putra Maryam, uzkur ni'mati, ingatlah nikmatku, alaika, ke atas engkau, wa ala walidatika, dan ke atas ibumu. Walidah artinya ibu, walid artinya bapak. Jangan ketukar Pak.
Kalau bahasa Arab walid, wanya panjang itu ayah. Kalau walidah itu artinya ibu. Kalau anak walad pendek semua, waladun itu anak. Jamaknya aulad. Ya, kalau anak apa? Walad, kalau bapak walid, kalau ibu walidah. Orang-orang Arab biasa. Kalau kita kan taunya abi umi, papi and mami. Ya, kalau orang Arab walid. Ya, saya punya paman namanya Ustadz Ahmad Fitri, dipanggil anak-anaknya walid, walid, artinya ayah ya. Nah di sini Allah katakan tentang ketika ingat nikmatku dan kepada walidatika, ummimu. Nabi Isa ibunya siapa? Maria. Diberi nikmat nggak oleh Allah? Ya iya, diberikan kemuliaan. Ya, nanti kita lihat apa. Ketika ayyatuka, ya, aku menguatkan engkau biruhil kudus, dengan ruh yang suci. Kudus itu artinya suci. Al-Qudus artinya suci. Kota Kudus artinya kota yang suci. Cuman kalau di Jawa pakai K, Kudus, ya. Apa yang disebut Ruhul Kudus? Ruh yang suci itu malaikat Jibril. Ya, kalau disebut Ruhul Kudus itu artinya malaikat Jibril. Jadi kami kuatkan engkau dengan malaikat Jibril. Tukallimun nasa fil mahdi. Tukallimu, kamu berbicara kepada manusia fil mahdi, saat kamu masih dalam buayan, masih bayi. Nabi Isa bisa berbicara membantah fitnah orang-orang jahiliyun tentang ibunya yang dibilang berzina. Ya kan? Ayatnya sekarang terkenal tuh di sekolah-sekolah, anak-anak kita hafal. Apa kalimat waktu Isa masih bayi? Apa kalimatnya? Qala inni abdullah. Anak-anak kecil tuh, ponakan saya tiga-tiganya aja gitu ya. Suruh baca Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Itulah kata-katanya, ya. Jadi ketika Ibunda Maria mengatakan, saya nggak pernah disentuh laki-laki, saya nggak pernah berzina. Nggak mungkin ada anak lahir tanpa bapak, tanpa biologis. Berarti kau berzina? Tanya aja sama anak nih, hamba Allah. Anak ini mana mungkin bisa bicara? Tiba-tiba, qala inni abdullah ataniyal kitab. Sungguhnya aku adalah hamba Allah. Aku diberikan kitab, wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan seorang nabi. Tukallimun nasa fil mahdi. Mahdi kan ya, ada ungkapan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mahdi itu buaya, lahdi itu lahat, liang lahat, artinya kuburan, ya. Tapi itu bukan hadis ya, itu ungkapan, ya. Wakahla, ya, dan setelah dewasa. Wa idh, dan ketika alamtuka, aku ajarkan kepadamu alkitabah, kitab Taurat dan Injil, wal hikmata, dan hikmah, wat taurata, dan Taurat, wal Injil. Nah, jadi ini literaturnya Nabi Isa, dipahamkan tentang Taurat dan Injil. Wa idh takhluqu minat tini, dan ingatlah ketika takhluk, engkau membuat minatin dari tanah. Nah, jadi waktu itu Nabi Isa bisa menciptakan dengan izin Allah tanah liat, digambar, dibentuk jadi burung, dia letakkan di atas gunung, terus hidup jadi burung betulan. Jadi waktu itu Nabi Isa ketika sedang PPT, tahu PPT? Para pencari Tuhan, sama dengan Rasulullah ketika menguatkan tauhid dengan Gua Hira, kan? Nabi ke Gua Hira minta legitimasi pengesahan sebagai nabi. Nabi Isa juga gitu. Kalau memang ada zat yang mengendalikan semesta alam ini, aku akan coba. Ya bagus Isa, engkau bikinlah dari tanah, ya, kemudian letakkan di atas gunung, nanti Allah akan jadikan itu burung betulan. Dan ini diceritakan
Wa itakhluqu, ingatlah ketika engkau membentuk minatin dari tanah, kahayati toir, kahayah itu seperti bentuk, at-toir artinya burung, toir, ya. Makanya menganggap sial-sial itu disebut apa? Tatoyur, dari kata toir. Hati-hati, itu nggak boleh di dalam akidah kita menganggap sial burung-burung, ya kan? Ada burung gagak katanya, ada yang mati. Besok bapak kena somasi sama persatuan burung gagak. Ada yang mati, aku yang kena. Iya, marah burung gagak nanti. Sama kayak semut, semut suka marah. Semut sering marah sama Pak Dokter dan Bu Dokter. Kenapa? Kalau mau suntik, kata dokter apa? Kayak digigit semut, kata semut, aku terus yang kena katanya. Padahal lebih sakit disuntik lah daripada digigit aku, kata semut, ya. Jadi gitu ya Pak. Fatanfuhu, ya. Kemudian engkau meniupkan fiha, ya, di tanah itu, fatakunu, maka jadilah toiron, jadilah burung, biidni, dengan izinku, ya. Wa tubri'ul akmaha, ya, dan engkau tubri, ya, melepaskan, maksudnya ada orang yang sakit, ya, disembuhkan. Tubrihu akmah itu apa? Orang yang buta. Jadi Nabi Isa itu memang diberikan mukjizat bisa menyembuhkan orang buta. Wal abrasa, abras itu artinya sopak, penyakit kulit, ya, penyakit kulit yang pigmennya tidak stabil itu, sehingga orangnya minder, oleh Nabi Isa bisa diusap sembuh dengan izin Allah. Makanya di ayat-ayat ini disebut wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi'idni, ujung-ujungnya dengan izinku, bukan karena hebatmu, ya. Apalagi mukjizat Nabi Isa, wa id tukhrijul mauta bi'idni, ketika engkau mengeluarkan orang mati, maksudnya apa? Mayat dipanggil namanya hidup. Jadi Nabi Isa bisa punya mukjizat menghidupkan orang mati bi'idni, dengan izinku, kata Allah, ya. Untuk apa? Meyakinkan Bani Israel. Wa idh kafaftu, dan ingatlah ketika kafaftu, ya, artinya adalah, ya, aku halangi, ya, Bani Israel anka, Bani Israel dari kamu. Jadi dilindungi Nabi Isa dari Bani Israel. Idh ji'tahum, ketika engkau datangi mereka bil bayinat, dengan keterangan-keterangan dalil yang nyata. Faqala alladziina kafaru, kemudian berkatalah orang-orang kafir, minhum, dari mereka, in hadza, sesungguhnya ini hanyalah illa sihrun mubin, adalah sihir yang nyata, ya. Nah, ayat 110 ini menyebutkan mukjizat Nabi Isa. Banyak tidak? Banyak, Pak. Apa aja tadi? Tukallimun nasa fil mahdi, bisa bicara waktu bayi, ya. Kemudian bisa menghidupkan tanah menjadi burung dengan izin Allah. Wa ittakhluqu minatini kahayati thair, ya. Yang kedua, wa tubrihul akmaha, bisa menyembuhkan orang buta biizni, dengan izinku, kata Allah. Wal abrasa, orang sakit kulit bisa disembuhkan. Wa itukhrijul mauta biidni, engkau juga bisa hidupkan orang mati dengan izinku. Jadi Nabi Isa itu, Bapak Ibu, memang diberikan mukjizat yang banyak dan luar biasa. Makanya banyak disalah interpretasikan sebagian manusia. Kalau bisa ngidupin mati, dia Tuhan. Bisa menyembuhkan makhluk, dia Tuhan. Akhirnya sebagian manusia berlebihan memahami Nabi kailahin, seolah-olah Tuhan. Padahal Nabi Isa tanpa kekuatan Allah bisa tidak? Tidak bisa.
Makanya ada sebagian saudara-saudari kita yang hulu fi dinillah, berlebihan dalam agama Allah, ya. Mereka menjadikan Isa sebagai Rabban, sebagai sesembahan, karena itu mujizat-mujizatnya. Ya, nggak boleh. Dulu awal-awal orang Islam di zaman Rasulullah ada yang hampir hulu, sampai mereka tidak terima ketika Rasulullah wafat. Nggak terima loh, Nabi nggak boleh wafat loh. Kalau Nabi wajib wafat, ya kan? Yang tidak bisa wafat hanya satu zat di alam ini. Apa? Allahu hayyun la yamut. Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Makanya ketika Rasulullah meninggal dunia, Umar itu kan tidak move on awalnya. Siapa yang bilang Muhammad qad mat sa'adribu unuqih? Siapa yang bilang Nabi Muhammad mati? Siapa bilang? Ini, kupenggal lehermu, kupenggal lehermu. Gak ada yang berani. Bapak kalau hidup di zaman Umar tinggi besar, kalau bulat sekali 4 orang tumbang, berani gak bilang Umar? Jangan gitu kau Umar. Berani gak? Langsung kena beating UFC, selesai. Siapa orang yang berwibawa yang mampu mengatakan itu? Abu Bakrin As-Siddiq. Ya. Kata Abu Bakar, ya Umar, isma' min qawlillahi ta'ala, dengarlah firman Allah. Kemudian Abu Bakar membaca dalil apa? Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Tidaklah Nabi Muhammad itu hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihir rusul, sudah mendahului sebelumnya rasul-rasul yang lain. Afa imma ta'au qutila qalabtum ala a'qabikum. Apakah kalau dia terbunuh atau dia wafat, kamu mau kembali ke agama jahiliyah kalian? Maka kata Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammadan, siapa yang selama ini menyembah Muhammad, fa inna Muhammad qad mat, ketahuilah Nabi Muhammad telah wafat. Wa in kana ya'budullah, barang siapa yang sembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Ada yang hampir kepeleset kan? Nabi nggak boleh mati, ya Nabi harus mati, harus meninggal Nabi, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, ada saudara kita yang berlebihan karena kehebatan Nabi Isa ini dipertuhankan, ya Pak ya. Itulah yang menjadi titik tidak ketemunya crossnya kita dengan orang Nasoro. Kita tetap Nabi Isa adalah Nabi. Kalau mereka menganggapnya Rabban, sebagai Rabb, itu nggak ketemu. Ya. Oh, Nabi Isa itu anak Tuhan karena tidak punya ayah. Hebat. Kalau mau lebih hebat, Nabi Adam lebih hebat, nggak ada ayah dan nggak ada ibu, ya kan? Maka tidak dengan logika ini, ya. Nah, terakhir saya mau sampaikan, saya selalu mengingatkan di nuzul Quran itu biasanya. Kadang-kadang ketika mencermati tentang ayat ini, anak-anak kita Pak suka terkesima. Pak, Mah, Nabi Isa hebat mujizatnya, bisa hidupkan orang mati, bisa bicara waktu bayi, gitu kan? Nanti ketika cerita Nabi Musa hebat, kenapa? Bisa belah lautan. Ada lagi Nabi Ibrahim hebat, bisa kebal dibakar api. Nanti ketika bicara, kok Nabi kita mujizatnya cuma ini, gitu. Padahal ini mujizat paling besar. Bukan cuma Quran. Apa bedanya? Mujizat Nabi yang lain zahaba bimauti nabiyihi, hilang dengan wafat nabinya. Coba, ada yang masih bisa belah lautan sampai hari ini?
mewariskan mukjizat Nabi Musa. Kalau ada yang bisa, belah aja, nggak usah pakai jembatan Babin, Pak Ansar pusing-pusing. Belah dari Sri Bintang Pura jerak sampai ke Batam. Jadi kita kalau mau ke Grand Mall tinggal nyebrang aja. Ya, nggak ada yang bisa. Apakah ada yang bisa kebal dibakar api? Ada, Ustaz, itu pertunjukan debus, borak-borak aja tuh. Coba sini aku bakar betul, hangus juga. Maka sehebat-hebatnya mukjizat Nabi yang lain, Pak, barang itu sudah nggak ada lagi. Metafisik sekarang, ya kan? Nggak ada lagi. Tapi ada satu mukjizat yang nabinya telah wafat, tapi mukjizatnya sampai sekarang kita rasakan. Apa itu? Al-Quranul Karim. Bersyukurlah Bapak Ibu jadi umat yang diamanahkan ini. Kenapa? Itu semua umat Nabi yang panjang-panjang umurnya, besar-besar ukurannya, tidak bisa masuk surga sebelum umat yang mengimani ini masuk duluan. Inilah Bapak Ibu nih yang masuk surga duluan ini. Insya Allah. Mau masuk nggak Pak? Mau masuk. Kalau lolos seleksi, mudah-mudahan lolos. Semua yang itikaf sholat subuh hari ini lolos semua insya Allah. Itu yang umatnya punya Nabi mujizatnya hebat, belah lautan ini itu, nggak bisa masuk surga duluan. Kenapa? Umat Al-Quran duluan yang masuk surga. Itulah mudah-mudahan kita semua, ya Pak ya. Jadi ceritakan sama anak-anak kita, memang nabi-nabi yang lain mukjizatnya ini, tapi satu-satunya mukjizat yang masih terwariskan ya Al-Quran. Apa hebatnya? Gara-gara Quran nanti kita bisa masuk duluan surga daripada umat yang lain. Coba, itu kemuliaan yang kalau mereka mau tukaran mereka mau Pak. Wahai umat Muhammad, umat Al-Quran, aku ajalah jadi engkau jadi umat yang nabinya bisa belah laut. Mau mereka, kenapa? Yang penting aku masuk surga dulu. Mereka mau. Cuma kadang kita tidak paham kedudukannya. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya anak, kok mukjizat Nabi Muhammad cuma buku? Bukan buku, sebenarnya Quran kan bukan manuskrip. Quran itu kan bacaan sebenarnya. Tapi di belakang bacaan ini ada kemuliaan-kemuliaan yang membuat umat Nabi Muhammad berhak masuk surga duluan. Kan urutannya begini Pak, Rasulullah yang membuka pintu surga. Setelah Rasulullah masuk surga, nabi-nabi Rasul yang lain masuk mengikuti Nabi. Setelah itu umat dari zaman Nabi Adam ngantri mau masuk, mereka nggak boleh. Kenapa? Umat Muhammad dulu yang masuk. Kenapa? Karena dia umat dari Nabi yang termulia, karena mereka diberikan kitab suci yang paling mulia, yang paling paripurna, yaitu Al-Quran. Ya, nah ini mukjizat-mukjizat dari Nabi Isa alaihi salam. Ya, banyak penjelasan di tafsir itu. Ya, kehebatan Nabi Isa. Fi khalqi iyyaka min ummi bila zakar, ada ibu tanpa ada ayah, ya, dan banyak yang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan aja lah ya, karena capek, sama-sama baterai tinggal low nih, tinggal 5% aja mata nih. Dan berkebetulan memang tak sempat tidur ya, tak sempat tidur. Saya semalam tuh berangkat jam 4 sore ke Uban, isi di Uban Pertamina. Pulangnya tarawih, ceramah 2 tempat, pulang setengah 11, sampai rumah ganti baju gamis, berangkat lagi. Gak sempat tidur sampai sekarang. Satu malam ngisinya 4 tempat ya, sampai dengan hari ini. Dan memang kita harus semangat lah Pak di 10 akhir nih Pak ya, teler-teler sedikit gak apa-apa lah. Yang penting kita semua insya Allah dapat Lailatul Qadar, mudah-mudahan ya. Demikian, ada pertanyaan silakan. Ya, silakan Pak. Singkat padat itu. Oh ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Kita di dunia ini semuanya serba kita kontrak. Bahkan kekayaan orang bahkan di orang semuanya kita kontrak. Yang pada neraka adalah hati dan suka. Apabila ada spesial dalam sifat sombong dalam hati dia yang akan mendapat unsur surga dan batasnya tidak dapat unsur surga itu bahkan setelah dia bertobat atau sampai dia. Terima kasih Ustaz. Iya. Kalau bicara tentang bab sombong, memang kalau mau masuk surga jangan dibawa walaupun setitik sebiji darah kan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Sebiji darah dari kesombongan, enggak masuk surga. Kesombongan itu mutlak enggak boleh ada di kita, mutlak enggak boleh. Karena kesombongan hanya milik Allah, selimut Allah. Ya. Sekarang sombong itu apa? Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itulah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak yang benar itu orang sombong. Udah jelas dalilnya, sudah jelas argumentasinya, sudah jelas dasarnya, masih nggak mau terima. Itulah orang yang sombong, nggak mau menerima kebenaran. Wa ghamtun nas, suka memandang rendah orang, menganggap dia lebih tinggi, lebih mulia, orang lebih rendah dari dia. Ya, nah ini kita hindari, jangan sampai ada. Nah sekarang berarti sekecil biji zarah nggak boleh ada sombong. Bapak Ibu tahu penafsiran zarah itu sebesar apa? Ada yang tahu? Kita suka menafsirkan apa? Sebesar biji sawi. Sawi itu segimana? Dipegang ada rasanya nggak biji sawi? Masih ada. Zarah itu nggak terasa dipegang. Ya, makanya dalam tafsir At-Taisir ya, itu disebutkan zarah itu yang pertama penafsirannya seperti anak semut yang baru lahir. Kira-kira bidannya siapa? Itulah zarah ya, jadi bisa kebayang ya. Yang kedua apa kemarin? Seperti debu di tangan ditiup, sisanya itulah zarah. Yang kedua, yang ketiga, matahari. Kalau kita pagi-pagi jam 10, jam 9 di jendela kita ada cahaya masuk. Terus di bulatan sinar itu ada debu yang berterbangan. Itulah zarah. Ya, pokoknya yang disebut zarah itu ya asya biqillah, menunjukkan sesuatu yang sangat sedikit, nampak tapi diraba tak terasa. Itulah zarah. Ya, maka kalau ada orang tipis dia bilang, nah, dia sama saya solehan saya. Orang itu kok saya ngaji sehari 2 juz, dia orang kok rendah kali ya, baca Quran aja nggak bisa 2 juz. Itu udah parah itu. Ini setipis sombong aja nggak boleh ada. Apalagi menganggap manusia. Makanya bagaimana supaya kita selamat dari sifat sombong? Ya, merasalah selalu kurang dari orang. Ya, merasalah kita itu dihormati karena Allah tutup aib, bukan karena kita hebat. Saya bisa ngomong di sini, belum tentu saya lebih soleh dari Bapak Ibu, belum tentu. Kalau saya pandai bercakap mungkin iya, tapi kalau soleh, banyak di sini orang yang lebih soleh dari saya, yang tadi malam baca 5 juz, kita tak tahu. Ya, cuma karena modal cerewet aja lah saya dikasih mic ini. Itulah modalnya. Jangan pernah menganggap diri lebih baik dari orang lain. Apalagi udah tahu benar nggak mau ngeyel, merasa dirinya angkuh. Ya sudah dikasih ilmu, dikasih masukan, dikasih hujah, masih ngeyel juga. Itulah orang yang sombong. Maka kita jauhi itu. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat sombong. Begitu Pak ya. Merasalah lebih kurang dari orang. Cukup? Iya Pak. Apalagi Pak? Singkat padat ya Pak. Batasan dari Pak sampai aku bertobat atau sampai keyakinan. Betul lagi Ustaz. Ini berbeda ulama antara hadis dengan Ustaz. Ini apalah? Ingatlah malaikat Jibril yang akan kita jika sebelah kiri tampak di depan kita, malaikat Jibril yang akan kita di belakang dan di samping di
diterapkan ke kita. Terima kasih Ustaz. Iya, batasannya ya kalau bertobat selamat. Tapi kalau dibawa sampai mati sombong itu yang nggak selamat, maka wajib bertobat. Kalau orang merasa lebih dari orang, merendahkan orang, menolak kebenaran, kalau masih dibawa bisa-bisa bau surga aja tidak tercium. Maka memang kalau bertobat ya selesai lah. Ya pokoknya dalam hidup ini merasa kurang aja lah Pak. Al-fakir, kita ini orang yang fakir yang kurang. Ya, masih banyak. Memang iya kan, kadang-kadang kita dimuliakan orang kan karena orang tak nampak aib kita Pak. Itulah yang sejatinya. Ya. Kemudian yang kedua tuh saya baru dengar lah. Saya belum pernah baca hadisnya. Ya, banyak juga yang diingat Pak. Depan, belakang, Israel nggak ada Israel ya. Jibril, Siratal Mustaqim ya. Saya baru dengar Pak. Mungkin ya perkataan ulama lah. Ya semua itu mungkin wasilah untuk mendatangkan kekhusyuan. Kalau dalam hadis, ya hadis Umar, ya an ta'budullah ka'annaha tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Beribadalah seakan engkau melihat Allah, seakan-akan. Kalau tak bisa, kau anggaplah Allah sedang melihat kamu. Itu dalam hadis. Begitu. Cuman di hadis itu nggak bilang macam mana merasa dekat dengan Allah, Ka'bah di depan, ini nggak ada sih di hadis itu. Tapi ya itu wasail lah, perantara menuju ke sana. Cukup ya, cukup lah ya. Banyak yang ngantuk juga ibu-ibu di kesian ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon. Kalau diterusin nanti Jumat kelewatan ini Pak, nggak tidur sama sekali nih Pak ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu terus semangat, habiskan iktikafnya dengan baik. Yang di Uswah lanjutkan di Uswah. Saya besok izin nggak menemani karena saya di Nurul Iman sebelah Al-Baik malam 22, banyak juga malam 23 saya di Al-Azhar, malam 24 di Al-Baik lagi, 25 baru saya kesini lagi ya. Dimanapun berada, kita hidupkan 10 hari terakhir, mudah-mudahan berkah buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.